Good morning everyone, menjumpai Anda kembali. Saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Ingin berbagi wisdom dan berbagi nasihat kepada Anda semuanya. Nah, saya berharap Anda memiliki keberanian untuk tetap percaya kepada diri Anda dan tetap mengasihi diri Anda. Entah berapa kali dunia sudah menghancurkan mimpi Anda, hati Anda, bahkan ya semangat hidup Anda. Sebab hidup itu sangatlah berharga untuk dijalani. Nah, mungkin saja hari ini Tuhan membuka mata Anda untuk melihat sesuatu dengan realita, kenyataan yang sebenarnya. Sebenarnya bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk memberikan kesempatan lagi untuk Anda mulai berdoa, bersandar kepada Tuhan, dan Anda berharap akan perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Dan justru dengan demikian, dengan hantaman ini, dengan kenyataan yang ada, kenyataan yang mengecewakan Anda, mungkin Anda akan mengalami apa yang Tuhan memang sediakan bagi Anda. Nah, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, terdapat dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang ke-8, itu bicara tentang kisah Mephiboset. Mephiboset itu siapa? Itu adalah putra daripada Jonathan, sahabat daripada Daud itu, yang merupakan pangeran ataupun pangeran yang menantikan tahtanya setelah Saul maupun Jonathan. Ya, dia pasti jadi raja sebenarnya. Kalau menurut silsilah, tetapi oleh karena satu perkara, ya, ketika Israel dihancurkan, pada waktu itu Raja Saul terbunuh ataupun dibunuh, ya, dan juga Jonathan dibunuh juga, maka keadaan keluarga ini menjadi berlainan, sangat berlainan ceritanya. Ya. Bahkan Mephiboset tidak lagi bisa melihat tata daripada kakeknya, tetapi dia harus lari menyembunyikan diri, mengganti namanya, supaya orang tidak mencari dia dan membunuh dia. Nah, kecelakaan ataupun kesusahan itu biasanya, saudara, dilakukan oleh orang lain kepada Anda. Tetapi ada juga kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, kalau bagian yang kedua ini, saya rasa bisa menjadikan satu pelajaran bagi masa depan kita semuanya. Tetapi kalau kita lihat bahwa kesalahan ditimpakan oleh diri sendiri, maka kita kadang-kadang harus menelannya bulat-bulat. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan orang lain terhadap kita, maka sulit kita untuk menelannya, saudara. Ya, ini yang terjadi dalam kehidupan Mephiboset, saudara. Mephiboset ini tertulis mengalami satu cacat kaki, ya, kelumpuhan mungkin, ya, dikarenakan seseorang menjatuhkannya. Someone drop him. Mungkin ada juga, ya, beberapa pemirsa yang merasakan bahwa keadaan hari ini disebabkan oleh si A, si B, si C. Keuangan Anda, finance Anda hancur lebur karena ditipu oleh si A. Kemudian bisnis Anda berkeping-keping, ya, hancur berkeping-keping karena ada yang membawa lari uang perusahaan. Nah, saudara, pokoknya dalam hidup itu dikatakan bahwa kesengsaraan hari ini karena seseorang yang melakukan terhadap Anda. Kadang-kadang, saudara, kita tidak bisa mengucap syukur akan hal itu. Bahkan kita mengatakan, apa baiknya kita belajar dari pengalaman hidup ditipu, dirampok, dihancurkan, dikhianati. Yang ada hanya satu, kita bisa rasakan semuanya, kemarahan, kekecewaan, ya, kedongkolan, dan keluhan akan nasib kehidupan. Berapa banyak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya, bisnis-bisnis dihancurkan, rumah tangga pun ya remuk-remuk semuanya, saudara. Nah, kejadian di Mephiboset ini dia harus menyembunyikan bertahun-tahun, ya,
tidak membuka identitas dirinya, siapa dia. Ya, bahkan satu tanah ataupun satu alamat di mana dia menyembunyikan diri adalah Lodebar, yang berarti gersang, tiada rembutan hijau. Nah, tempat di mana dia tidak pernah bermimpi akan berada. Di sana dia tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada sukacita, tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan. Tidak ada yang menampingi dia, Bu. Yang ada hanya sengsara, air mata, tangisan, doa yang tidak dijawab, ya, keluhan yang kadang-kadang tidak bisa keluar dari rongga dada. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah Tuhan melupakan perjanjiannya? Ayah Mephiboset, Yonatan, membuat satu perjanjian kepada Daud. Walaupun perjanjian ini sebenarnya, kalau diteliti, selalu menguntungkan Yonatan daripada Daud. Nah, suatu saat saudara Daud teringat akan perjanjian ini. Tuhan yang mengingatkan. Nah, mungkin hari ini ya, Tuhan akan menaruh pemikiran di pikiran orang lain mengenai Anda. Nah, tiba-tiba Daud berpikiran tentang keturunan daripada Saul, ya, yaitu Mephiboset. Dia mengirimkan satu pasukan untuk menjemput Mephiboset ke istana. Nah, Daud di sana berjanji bahwa dia akan merestorasi. Sebagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, merestorasi keadaan kita ketika kita datang kepadanya. Tapi lihat respon daripada Mephiboset yang mungkin saya ingin berikan hari ini kepada saudara. Dia mengatakan, mengapa Tuhan menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara, sebenarnya ada pilihan yang di tangan Anda untuk tetap terpakar atau sudah mau bangkit berdiri lagi. Tetapi Tuhan akan memberikan satu realita baru melalui kuasa doa. Anda tidaklah merubah apa yang terjadi pada Anda. Sebab itu di luar kontrol Anda. Tetapi Anda mengontrol respon yang terjadi setelah itu. Ketika Anda berdoa, dengarkan ini. Ketika Anda berdoa, Tuhan bergerak mengenapi rencananya lebih cepat lagi. Yang seharusnya 5 tahun menjadi 5 bulan. Ini luar biasa. Kalau Daud bisa mengingat akan keturunan Saul, itu hanya pekerjaan Tuhan saja yang bisa mengingatkan Daud akan keturunan Saul atau keturunan Yonatan. Saya percaya hari ini pertolongan itu datang. Memang tidak ada makanan di atas meja Anda. Memang pikiran sudah mentok untuk bagaimana caranya memelihara keluarga. Tetapi saya berdoa bila firman ini menjadi satu rema nubuatan bagi saudara. Seseorang akan menolong saudara. Seseorang yang diletakkan pikiran tentang Anda oleh Tuhan sendiri akan menolong. Tuhan meletakkan ingatan yang mulia di dalam pikiran Daud untuk memperhatikan perjanjian dengan keturunan Yonatan. Nah, kita balik dari kejadian mengapa Mephiboset ini menjadi lumpuh. Ada seorang perawat yang menjatuhkan dia. Mephiboset akan selalu teringat trauma dengan perkataan someone drop me. Nah, pada waktu Daud nggak merestorasi, sudah di istana Daud, maka dia teringat juga akan bertahun-tahun ketika seseorang menjatuhkan dia di istana yang sama. Saudara, ini saya ingin saudara melihat dalam hal ini. Mungkin suster yang menjatuhkan dia, yang menjatuhkan Mephiboset sudah lama meninggal. Kecelakaan yang menyebabkan Mephiboset menjadi lumpuh sudah lama terjadi. Tetapi Mephiboset tetap percaya bahwa dirinya tidak akan mengalami hari-hari baik. Seperti anjing yang mati. Nah, ini saudara harus memperbarui cara berpikir Anda. Roma 12 ayat 2 mengatakan perbaruilah ya, cara berpikirmu. Ya, akal budimu.
dengan pikiran daripada Kristus sendiri. Saya inginkan saudara untuk meninggalkan dan memperbarui pikiran Anda hari ini. Kalau tangan diulurkan kepada Anda, sambutlah itu. Percayalah bahwa saudara masih punya masa depan. Nah, jikalau Anda bereaksi dengan iman percaya ini, maka saya yakin percaya bahwa Tuhan yang selalu memiliki rancangan dan rencana, tujuan, bahkan tujuan dari segala yang lewat dalam kehidupan ini dan mewarnai keseharian kita. Ya, itu Tuhan punya rencana. Nah, Anda akan tetap berdiri walaupun kadang-kadang kita berdiri merasa tidak berdaya ataupun masih lemah. Tetapi yang jelas adalah saudara harus bersandar, ya, serahkan dirimu kepada Yesus dan tetaplah meneruskan kehidupan. Tidak peduli apa yang sedang Anda alami hari ini. Tuhan itu setia dan tidak pernah meninggalkan Anda. Dan Daud berjanji mulai hari ini, Mephiboset akan makan bersama dengan dia dan putra-putri dari pangeran raja. Anda berada, ya, bayangkan ini, Anda sedang berada di perjamuan anak domba Allah. Ya, walaupun itu nanti kita akan alami dengan tubuh kemuliaan. Tetapi sadari hal itu. Tuhan sedang memberikan pesta bagi saudara. Ketika Anda berdoa, Tuhan bergerak. Ketika Anda berdoa, Tuhan bergerak lebih cepat lagi. Tetaplah indah, teman. Stay beautiful. The Lord bless you.